Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai untuk membahas mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang mana pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas mengenai istilah-istilah yang dipakai di dalam hukum administrasi negara. Jadi ada banyak istilah sebetulnya untuk menyebut penamaan hukum administrasi negara. Selain hukum administrasi negara, ada HTP, istilah yang digunakan yaitu hukum tata pemerintahan. Kemudian ada HTUN, hukum tata usaha negara, dan ada hukum administrasi, tidak memakai kata negara. Nah, tentu saja perbedaan istilah ini ya, itu memang ada suatu latar belakang mengapa terjadi perbedaan istilah ini. Mata kuliah ini sebetulnya dulu pernah diajarkan pada saat kurikulum pendidikan tinggi hukum zaman Hindia Belanda, yang mana mengadopsi dari pendidikan tinggi hukum di negeri Belanda dengan menggunakan istilah administratif recht ataupun Bestuurrecht. Nah, di sini kemudian diterjemahkan sebagai hukum administrasi dan hukum tata pemerintahan. Kemudian ada istilah administrative law, droit administratif, sehingga banyak yang tidak menggunakan istilah negara. Namun demikian, di dalam kurikulum Fakultas Hukum tahun 1983 disepakati menggunakan istilah HAN, yang mana hukum administrasi negara ini ya, mempunyai pengertian yang luas, kemudian pengembangan ini berkaitan erat dengan ilmu administrasi negara. Jadi penamaan dari mata kuliah hukum administrasi negara ini merupakan suatu kesepakatan. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan istilah lain seperti hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara, dan hukum administrasi. Nah, selanjutnya ada pendapat dari Profesor Philippus N. Hadjon yang mengatakan bahwa istilah hukum administrasi tidak tepat. Ya, ini sekali lagi masing-masing dari ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda, itu wajar karena mempunyai suatu argumentasi sendiri-sendiri. Karena di sini disandingkan dengan istilah ilmu administrasi negara yang cakupannya meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan administrasi di dalam hukum administrasi negara itu hanya meliputi lapangan Bestuur atau lapangan pemerintahan saja, di luar Regelgeving dan Rechtspraak, sehingga cakupannya lebih sempit. Kemudian arti administrasi dalam hukum administrasi negara sebetulnya sudah mengandung konotasi negara, sehingga sebutannya cukup dengan hukum administrasi. Nah, sedangkan istilah pemerintahan ini bisa diartikan dari fungsi pemerintahan, jadi kegiatan memerintah dari penguasa yang bukan kegiatan perundang-undangan ataupun peradilan. Kemudian dalam arti organisasi, ini merupakan kumpulan dari kesatuan pemerintahan. Beberapa ahli hukum, khususnya dari Belanda dan juga dari Prancis, ya, memberikan definisi atau pengertian dari hukum administrasi negara. Utrecht mengatakan bahwa HAN merupakan hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang memungkinkan pejabat administrasi melakukan tugasnya. Sedangkan
Cornelis van Vollenhoven lebih menggunakan dengan teori residu, yang mana Han ini semua kaidah hukum yang bukan HTM material, bukan perdata material, dan bukan hukum pidana material. Baron Grando mengatakan bahwa hukum administrasi adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Demikian pula Oppenheim, Romain, ini masing-masing juga punya pendapat yang berbeda-beda. Lebih menyederhanakan lagi bahwa untuk hukum administrasi negara itu mengatur negara dalam keadaan bergerak, sedangkan hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan diam. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut sebetulnya bisa disimpulkan bahwa hakikat dari hukum administrasi negara itu adalah mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warganya, serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau warga negaranya dari tindakan semena-mena aparatur pemerintah. Atau dengan kata lain, sebetulnya hukum administrasi negara itu merupakan hukum yang mengatur perbuatan pemerintah dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan negara. Cakupan dari hukum administrasi negara ini ada beberapa pendapat. Ya. Nah, di sini saya lebih mengacu kepada pendapat Van Beek, Cronenberg, dan Pedehan, bahwa hukum administrasi negara itu meliputi sarana, mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Kemudian mengatur cara-cara partisipasi warga negara, perlindungan hukum, dan penetapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, Philippus Emajon menggambarkan skema cakupan hukum administrasi negara tadi dengan gambar sebagaimana berikut, bahwa yang namanya penguasa itu mempunyai tugas turun mengatur masyarakat atau penduduk, yang mana dalam pengaturan ini supaya masyarakat atau penduduk taat, maka penguasa bisa menerapkan suatu sanksi. Namun demikian, apabila ada perbuatan penguasa yang dirasakan merugikan masyarakat atau penduduk, maka ada perlindungan hukum terhadap masyarakat atau penduduk, dan ada partisipasi dari masyarakat. Hukum administrasi negara pada saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat, meskipun usia dari hukum administrasi negara perkembangan di Indonesia itu lahir baru pada tahun 1945, yang mana di sekolah tinggi hukum zaman Hindia Belanda itu ada pemisahan antara mata kuliah hukum tata negara dan hukum administrasi negara, yang dulunya digabung menjadi satu dengan nama Staats- and Administrative Recht, yang diasuh oleh Profesor Lukman. Selanjutnya dilakukan pembagian pemisahan hukum tata negara Staatsrecht dengan hukum administrasi negara atau Bestuurrecht. Nah, dalam perkembangannya hukum administrasi ini berkembang paralel dengan tugas-tugas pemerintah, bahwa pemerintah mengurusi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Nah, ini kemudian yang
mendukung adanya perkembangan hukum administrasi negara. Misalnya masalah lingkungan, kemudian muncul hukum lingkungan, ada hukum pajak, ada hukum ketenagakerjaan. Dengan semakin luasnya tugas pemerintah mengakibatkan hukum administrasi khusus meningkat pada bidang-bidang tersebut dan menjadi berkembang, ya. Bahwa dalam lapangan hukum administrasi khusus dan hukum administrasi umum ini sangat dipengaruhi dari aspek privat maupun aspek publik, sehingga hukum administrasi ini berkembang dalam dua ranah tersebut, baik aspek privat maupun aspek publik. Dikenal adanya hukum tata ruang, hukum bangunan, hukum lingkungan, hukum pajak. Ini meliputi aspek privat dan aspek publik. Bahkan W.F. Prince mengatakan hukum administrasi negara telah berkembang agak tidak teratur, sejalan dengan keperluan untuk mengatur satu cabang pekerjaan pemerintah atau berhubungan dengan keperluan untuk menyusun suatu kegiatan manusia. Ada perkembangan mengenai hukum kepolisian, kemudian hukum perburuan berkembang menjadi hukum ketenagakerjaan. Inilah perkembangan dari hukum administrasi negara. Nah, kedudukan hukum administrasi di dalam lapangan hukum ini terletak di antara hukum privat dan hukum pidana, atau dikatakan sebagai hukum antara. Karena tadi ada aspek privat dan aspek publik. Bahwa hukum administrasi negara ini sebetulnya adalah suatu hukum yang mengatur bagaimana pemerintah dalam menjalankan tugasnya tadi. Pemerintah mencampuri urusan kehidupan masyarakat untuk mengatur masyarakat dalam rangka menuju tercapainya tujuan negara. Maka di sini tidak semata-mata ada aspek publik, tetapi juga ada aspek privat. Kalau berbicara aspek privat, pembentuk undang-undang ini memberikan pedoman pengaturan antara penduduk dengan penduduk. Kemudian nanti kalau ada konflik, ada sengketa antara penduduk dengan penduduk, maka akan diselesaikan oleh hakim. Nah, sedangkan untuk hukum administrasi negara ini lebih kepada penetapan sepihak dari pihak penguasa kepada penduduk. Pemerintah mempunyai tugas mengatur masyarakat. Dalam mengatur masyarakat, pemerintah menetapkan hukum, aturan-aturan pada penduduk. Kalau penduduk ini tidak taat terhadap ketentuan tersebut, maka ada penegakan hukum secara sepihak dilakukan oleh penguasa. Namun demikian, kalau penguasa ternyata melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bagi penduduk, maka ada sarana perlindungan hukumnya. Nah, kalau hukum pidana, ini pembentuk undang-undang menetapkan aturan-aturan kepada penduduk. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, maka akan diselesaikan lewat peradilan pidana, sanksi dijatuhkan oleh hakim pidana. Inilah perbedaan bagaimana hubungan antara penguasa dengan penduduk
dalam kaitannya dengan kedudukan hukum administrasi negara sebagai hukum antara yang terletak di antara hukum privat dan hukum pidana. Kalau kita lihat perbedaan hukum administrasi dengan bidang hukum yang lain, bahwa hukum administrasi formal ini mengenal hukum acara sengketa dan hukum acara non sengketa. Hukum administrasi umum tidak mengenal kodifikasi. Jadi di dalam hukum administrasi negara tidak dikenal kodifikasi sebagaimana di dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata kita mengenal ada KUH perdata. Dalam hukum pidana kita mengenal adanya KUHP. Nah, ini di dalam hukum administrasi negara tidak dikenal kodifikasi. Mengapa demikian? Karena di dalam hukum administrasi negara ini aturan-aturan itu tersebar di berbagai lini bidang pemerintahan. Kemudian yang kedua, perkembangan hukum administrasi negara ini sangat cepat, sering berganti peraturan-peraturan. Oleh karena itu akan sangat menyulitkan apabila ada kodifikasi. Nah, untuk selanjutnya tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Karena pada awalnya bahwa hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini adalah satu, ya, Staats- and Administrative Recht. Kemudian ada pemisahan, ya, ini semata-mata lebih untuk memudahkan, ya, memudahkan pembagian pembahasan antara HTN dengan PRAN. Jadi memang tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Selanjutnya, kalau kita lihat sekilas ya mengenai pengertian hukum tata negara, ini diberikan oleh beberapa ahli hukum, ya, yang mana hukum tata negara itu lebih menekankan kepada struktur organisasi negara. Bagaimana pengisian jabatan-jabatan dari struktur organisasi negara tersebut. Kemudian juga bagaimana hubungan antara organ-organ struktur organisasi negara tersebut. Sedangkan hukum administrasi negara lebih mengatur kepada perbuatan dari aparat pemerintah. Jadi itulah ya, perbedaan dan hubungan ya antara hukum administrasi negara dengan cabang hukum yang lain. Yang mana hubungan yang paling erat adalah dengan hukum tata negara karena sama-sama membahas tentang objek negara. Sedangkan untuk hukum administrasi negara dengan hukum yang lainnya memang tidak secara eksplisit ya, terkait hubungan yang erat. Namun demikian, tentu saja hukum sebagai suatu sistem tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Demikian untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.